Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian senantiasa baik, sehat, penuh sukacita menyambut hari baru yang Tuhan kembali percayakan untuk kita jalani. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi ini. Engkau karuniakan hari yang baik bagi kami untuk terus kami jalani, memuji, memuliakan namamu. Namun sebelum kami menjalani berbagai aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk senantiasa memahami firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengarkan senantiasa menjadi sulu dan pedoman bagi langkah kaki kami untuk berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah perjalanan kehidupan kami senantiasa mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan dari salah dan dosa kami, sempurnakan kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya persiapkan dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai pada ayat yang ke-17. Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai 17. Firman Tuhan, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendapat kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, terlebih ketika kita melakukan firman ini di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema enggan berjalan tanpa Tuhan. Enggan berjalan tanpa Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, merasa kuat merupakan sikap yang berbahaya dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Kita akan selalu merasa aman, padahal mungkin kita sedang berada dalam rasa aman yang palsu. Pada kenyataannya kita adalah pribadi-pribadi yang lemah, yang begitu cepat goyah ketika masalah menerpa kita. Kita begitu mudah tersesat ke jalan yang salah. Karena itulah kita digambarkan sebagai domba-domba yang membutuhkan gembala untuk bisa mengarahkan kita, bahkan melindungi kita dari setiap bahaya yang sewaktu-waktu datang mengancam keberadaan kita. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Oleh sebab itu Dia berfirman kepada Musa, "Aku sendiri akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Lalu Musa dengan penuh kesadaran menjawab, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Di sini sangat jelas terlihat sikap Musa yang sungguh-sungguh merasa tidak punya kekuatan untuk berjalan tanpa Tuhan dan benar-benar enggan melangkah jika Tuhan tidak menyertai mereka. Bangsa Israel ketika itu sedang dimurkahi oleh Tuhan karena baru saja mereka membuat patung anak lembu emas
untuk mereka sembah. Mereka sungguh keterlaluan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang telah membebaskan mereka. Lalu Tuhan hendak membinasakan mereka oleh karena perbuatan mereka, dan Tuhan tidak mau lagi menuntun mereka melanjutkan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Maka berkabunglah bangsa itu, dan mereka tidak mau menggunakan perhiasan-perhiasan mereka sebagai tanda bahwa mereka tidak mau lagi melakukan dosa yang sama, yakni mempertuhan perhiasan mereka dengan membuatnya anak lembu emas untuk disembah. Musa memohon penyertaan Tuhan. Jikalau Tuhan tidak menyertai kami, dari mana kami akan tahu bahwa kami mendapat kasih karunia di hadapan-Mu? Tolonglah sertai kami dan hadirlah di tengah-tengah kami. Musa punya kesadaran yang hebat tentang kebutuhannya akan Tuhan. Dia tidak seperti umat Israel yang merasa bisa mendapat pertolongan lain dari berhala mereka selain Tuhan. Sangat berbeda dengan Musa. Musa tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa hebat, tidak pernah mengalihkan kepercayaannya tentang adanya pertolongan lain selain Allah. Dia benar-benar merasa tidak sanggup berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Mereka bisa selamat, mereka bisa tertolong, mereka bisa bebas dari Firaun semata-mata karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ingat bahwa kita lemah, kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh kehadiran Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Janganlah kita sibuk sendiri dengan apa yang dapat kita andalkan pada diri kita. Hormati dan hargailah kehadiran Tuhan untuk tetap menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Berlakulah sama seperti Musa. Kita pasti enggan melangkah tanpa sebuah keyakinan Tuhan ada bersama kita. Mari kita lanjutkan perjalanan hidup dalam dunia yang penuh dinamika ini dengan keyakinan Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk senantiasa mempercayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami dapat berjalan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, menapaki hari-hari kami yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani, bahwa kami dapat menjalani hari lepas hari perjalanan kehidupan kami semata-mata karena kasih karunia-Mu, karena pertolongan-Mu, karena penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Kami meyakini kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Itu semua berkat kasih karunia-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan, untuk selanjutnya kehidupan kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sungguh-sungguh enggan melangkah tanpa Dikau. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami berjalan dengan penuh keyakinan Engkau menyertai kami dalam berbagai dinamika kehidupan yang kami hadapi silih berganti dalam dunia ini. Bapa di sorga, berilah kami semangat, berilah kami hikmat, berilah kami kekuatan, berilah kami kesehatan yang cukup untuk terus menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah kami yang bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani. Tetap berjalan dengan penuh keyakinan Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Amin.